Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farel Noviansyah dengan NIM 102511110 dari program studi Sistem Informasi. Jadi saya kali ini akan membuat video resume mengenai mata kuliah manajemen dan organisasi dari minggu pertama hingga minggu kelima. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan kembali konsep-konsep penting yang telah saya pelajari, memberikan contoh penerapannya dalam kehidupan nyata, serta menunjukkan bagaimana materi ini relevan dengan dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Kita masuk di minggu pertama, yaitu manajemen. Di minggu pertama saya belajar tentang pengertian manajemen. Manajemen yaitu proses mengatur waktu, mengorganisasikan dan mengarahkan sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Manajemen juga memiliki 4 fungsi utama, yaitu 1. Planning atau perencanaan, 2. Organizing atau pengorganisasian, 3. Leading atau kepemimpinan, 4. Controlling atau pengawasan. Contoh nyata, misalnya dalam kegiatan organisasi kampus, seorang ketua panitia yang mengatur pembagian tugas, mengorganisasikan jadwal rapat, serta mengevaluasi hasil kegiatan. Semua itu merupakan penerapan fungsi-fungsi manajemen. Refleksi pribadi saya menyadari bahwa manajemen tidak hanya diterapkan dalam dunia kerja tetapi juga dalam kehidupan pribadi. Mengatur jadwal belajar, istirahat, dan kegiatan harian adalah bentuk manajemen diri yang membuat hidup lebih terarah dan produktif. Kita lanjut di minggu kedua, yaitu manajer. Pada minggu kedua, materi berfokus pada peran seorang manajer. Manajer adalah orang yang memimpin dan mengatur orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Terdapat piramid 4 tingkat manajemen. 1. Top manager, 2. Middle manager, 3. First line manager, dan yang keempat ada non-managerial employees. Contoh nyatanya yaitu dalam proyek pengembangan aplikasi, project manager harus mampu memahami aspek teknis pemrograman, berkomunikasi dengan tim desainer dan programmer, serta membuat keputusan strategis agar proyek selesai tepat waktu. Refleksi pribadi saya belajar bahwa menjadi seorang manajer bukan hanya soal memberi perintah, tetapi juga tentang bagaimana menginspirasi, memimpin, dan menciptakan suasana kerja yang harmonis. Kita lanjut di minggu ketiga, yaitu ada planning atau perencanaan. Pada minggu ketiga, saya mempelajari pentingnya perencanaan atau planning dalam proses manajemen. Planning adalah langkah pertama dalam manajemen yang menentukan tujuan organisasi dan cara terbaik untuk mencapainya. Terdapat 3 jenis planning atau perencanaan. 1. Ada strategic planning, 2. Technical planning, dan yang ketiga ada operational planning. Contoh nyatanya yaitu saat saya buat video ini, saya melakukan perencanaan dari awal, menentukan konsep membuat naskah, memilih gambar dan animasi, serta menjadwalkan editing agar sesuai dengan waktu pengumpulan. Refleksi pribadi saya menyadari bahwa tanpa perencanaan, pekerjaan akan berjalan tidak terarah. Dengan perencanaan yang baik, saya bisa bekerja lebih efisien, hasilnya pun lebih memuaskan. Kita lanjut minggu keempat, yaitu ada organizing atau pengorganisasian. Minggu keempat membahas pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses mengatur sumber daya manusia, waktu, dan alat agar rencana dapat dijalankan dengan baik. Langkah-langkah dalam pengorganisasian: 1. Membentuk kegiatan utama, 2. Membagi tugas dan tanggung jawab, 3. Menetapkan struktur organisasi, dan yang keempat menentukan hubungan kerja dan koordinasi anggota. Contoh nyatanya, dalam kepanitiaan acara kampus, panitia dibagi menjadi beberapa divisi seperti konsumsi, perlengkapan, dokumentasi, dan acara. Masing-masing punya peran yang jelas dan semuanya bekerja sama mencapai satu tujuan. Refleksi pribadi saya belajar bahwa organisasi yang baik membuat setiap orang tahu apa yang harus dilakukan. Dengan pembagian tugas yang jelas dan koordinasi yang baik, tim bisa bekerja lebih cepat dan hasilnya lebih efektif. Kita lanjut di materi terakhir, materi minggu kelima, yaitu personality. Materi minggu kelima membahas tentang personality. Personality adalah ciri khas yang membedakan satu individu dengan individu lainnya dalam berpikir, berperilaku, dan berinteraksi. Dan juga teori yang terkenal yaitu Big Five Personality Traits yang terdiri dari 1. Openness, 2. Contributionist, 3. Extraversion, 4. Agreeableness, 5. Neuroticism. Contoh nyatanya yaitu dalam sebuah tim, seorang dengan sifat contributionist biasanya jadi pengatur jadwal atau pencatat hasil rapat, sementara orang extraversion lebih cocok menjadi pembicara atau koordinator acara.
refleksi pribadi saya menyadari pentingnya mengenali kepribadian diri. Dengan memahami kelebihan dan kelemahan saya bisa menempatkan diri dengan lebih baik dalam bekerja sama dan berkomunikasi dengan orang lain. Sekian pembuatan dari video resume materi dari mata kuliah manajemen organisasi minggu pertama hingga minggu kelima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.